Oh, hari ini tuh ada agenda pembersihan. Pembersihan apa sih namanya itu, pembersihan klub aku lah. Karena menerima bantuan lah dari Kak Ratna sama Panglima Langit gara-gara aku kemarin update status kan. Terus mungkin mereka kayak ya kasihan aja lah sama aku. Pembersihannya itu dalam apa? Kan awalnya gimana sih? Pembersihannya tuh jadi diduga kayak tempat usaha aku tuh kayak diguna-guna orang awalnya. Merasa ada persaingan usaha apa gimana enggak? Aku nggak tahu sekarang tuh, padahal itu tuh adalah kata-kata aku yang sudah lama sebelum ada kasusnya Koapek tuh ditempelin. Tapi aku nggak tahu kenapa di sini tuh aku terus digerus. Ibarat kata kayak gini, aku kenal Koapek tuh di September ya. Di September berarti belum setahun kenal Koapek. Tapi aku nggak tahu kenapa terus-terusan aku tuh dibawa di kasusnya dia. Kayak apapun tentang dia aku diikut campurkan. Dan terus aku lihat ada beberapa orang juga yang terus-terusan main media buat ngejatohin aku. Ya aku sih nggak masalah, tapi kan sementara ini faktanya aku bekerja sendiri, terus aku kayak tur ke luar kota sendiri kayak gitu, dan aku cari makan sendiri. Terus aku nggak tahu kenapa mereka kan pengusaha-pengusaha besar, tapi kenapa mereka itu neror aku, terus ngejatohin aku terus kayak gitu. Kan urusan kamu tuh sama Koapek, bukan sama aku kayak gitu. Dan kenapa harus aku terus. Jadi beberapa kali tempat hiburan aku didatengin preman. Dia bilang harus tutup tempatnya, nakut-nakutin adik aku karena yang megang klub ini tuh adik aku, biar tutup dan mungkin biar aku nggak ada penghasilan. Terus aku diintai sama mobil merah 3 hari. 3 hari juga diintai mobil merah. Terus aku diturunin pendemo. Jadi beberapa kali ada masa yang turun mengatasnamakan aku nggak paham yang berkasus Koapek, tapi nama aku dibawa-bawa terus. Terus kita tanya salah satu pendemonya, kamu kenapa demo Dinar? Nggak tahu katanya, karena aku cuman dapat uang 50.000 ikut-ikutan aja. Jadi aku kayak iseng aja ngirim orang buat nyari tahu kayak gitu siapa yang ngirimin demonya. Berarti siapa di dalam semua itu Di dalam pengancaman aku ini pengusaha, dan bukan satu pengusaha, ada 3 pengusaha yang aku tahu yang benar-benar nekan semuanya. Kan gini lah, kamu kan berkasus atau saling lapor ya, mereka itu saling lapor sama Koapek. Dan aku udah pernah tekanin ke mereka juga, karena seenggaknya aku pernah ketemu mereka dan pernah kenal mereka. Aku minta disampaikan ke musuh-musuh semuanya, musuhnya Koapek, aku tidak ikut campur, ini urusan kalian, jangan bawa-bawa aku. Tapi aku diteror terus. Aku udah print semuanya bukti-buktinya, bukti-bukti aku diturunin massa. Ini di depan Mabes Polri. Ke tengah aja teh, ke tengah. Nah gitu. Naik dikit teh. Naikin. Dikit. Nah. berapa jumlahnya teh pendemonya tuh? Gak banyak banget. Kalau aku liatin videonya banyak banget. Terus kan aku kan mungkin dibilangnya gimana. Jadi aku memang di sana itu aku tuh diajak usaha sama mereka lah. Ada beberapa pengusaha, aku belum bisa sebutin namanya. Diajak usaha dan aku mengalami kerugian sekitar 7 miliar rupiah yang mereka belum bayarkan. Jadi aku di sana tuh disangka mereka itu aku dikasih sama Koapek. Sementara aku tuh memang ada beberapa kali aku transfer dari bulan Desember bertahap. Tanda tangannya di blur ya? Tutupin aja. Nih aku ada di tanggal berapa ya? Oh ini sekitar bulan Desember ini aku transfer 1 miliar ke perusahaannya untuk pembelian kapal. Terus ini 1 miliar lagi, ini atas nama aku pembelian kapal juga. Terus di sini ada, ini nama aku ya, ini 1,5 M, ini uang aku 7 Maret 2024 untuk pelunasan kapal. Terus di sini ini Desember aku ada transfer 1,5 lagi. Nah, jadi terus aku udah ya yang baru bukti-bukti yang baru aku print itu sekitar 5 miliar lebih. Tapi ternyata kalau dikalkulasiin semuanya itu ada 7 miliar. Dan di sini aku tuh ada join
Jadi harga kapalnya tuh satu set itu 14 miliar. 14 miliar itu aku bagi 2 saham sama salah satu pengusaha batu bara, seorang perempuan. Dan di sini ini nih aku kan kayak nagih, ini dari admin nagih untuk per tripnya. Aku belum pernah mendapatkan uang hasil dari semua yang uang aku invest di sana tuh, aku nggak dapat uang sama sekali. Jadi ini tagihannya. Berarti 1% pun belum. Aku 1% pun belum makan uangnya. Dari Di 7 tengah M. aja teh. Ini tagihan, jadi ini tuh kapal jalan. Kapal ini jalan, aku yang invest. Ini tuh tarikannya ada 12 trip. 12 trip, satu tripnya tuh hampir 500 juta lebih. Berarti 500 kali 12 tuh udah 6 miliar lebih. Dan ini baru dibayarkan 2 trip. Dan 2 trip ini untuk operasionalnya kapal selama 12 trip. Dan aku ini belum pernah merasakan uangnya sama sekali. Jadi aku di sini maksud aku tuh gini lah. Oke, pengusaha itu pada saling lapor di luar sana. Oke, jangan sangkut pautkan ibarat kata hubungan asmara aku ya. Jadi di sana aku profesional, aku invest. Jadi aku di sini tuh minta hak aku. Jadi jangan terus giring opini lah segala macam. Aku juga nggak tahu status kapal itu seperti apa sebelum aku invest. Kayak gitu. Jadi aku saat ini aku cuma minta hak aku aja dikembalikan. Teh awalnya ada dugaan guna ini, ada kejanggalan apa teh? Mungkin ada kiriman apa ke teteh gitu? Kalau di rumah aku tuh kayak ada belatung sama ada kayak ada apa tuh namanya tuh, ada semut yang gede satu kayak ngotak gitu, tapi semutnya gede banget. Terus aku dikasih tahu adik aku, teh kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah terus adik aku ini dia sakit-sakitan terus, yang cewek. Terus aku bilang, kamu ini perasaan kamu aja kali, masuk angin atau gimana lah, aku bilang gitu kan. Nah kenapa aku mulai ini setelah kerasukan karyawan. Jadi dari jam 12 malam hari Minggu kemarin, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dia itu kerasukan. Kerasukan dan ada sebut salah satu orang yang menurut aku dia mungkin benci sama aku atau gimana kayak gitu. Dia pernah nyerang aku di sosial media juga sih, keluar satu nama kayak gitu. Cuman aku ya udahlah, karena yang kayak gitu nggak ada bukti juga kayak gitu. Jadi aku cuman yang aku di sini yang aku merasa terancam, terintimidasi adalah bukan hanya kiriman guna-guna atau santet yang mereka kirim, tapi yang bener-bener aku dikasih preman, diturunin preman, terus diturunin pengintai. Itu sih yang aku maksud aku tuh, aku kan cewek, kenapa aku diginiin gitu. Sampai sekarang masih ada teh teror itu diikutin, diintai? Aku kan kemarin sempet kasih tahu ke media. Nah setelah aku kasih tahu ke media, mereka mulai tidak mengincar aku lagi. Dan menurut aku harus speak up, karena mungkin aku bakal pergi nanti ke Komnas Perempuan juga sebagai perlindungan aku, karena aku kan nggak tahu mereka bisnisnya di luar itu. Kan aku baru kayak gini, aku kenal Koapek di bulan September tahun kemarin. Jadi kalau aku kenal banget dia juga enggak, dan aku nggak tahu kenapa musuh-musuhnya dia itu neror aku semua kayak gitu. Karena aku juga 100% buat tahu keseluruhan Koapek aja aku nggak tahu kayak gitu, karena aku juga harus bekerja, bukan mementingkan ngurusin Koapek kayak gitu. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke musuh-musuhnya Koapek, kalau kalian neror aku itu salah alamat sih kayak gitu. Dan aku di sini aku cuma mau kasih tahu ke kalian, di sini aku cuma seorang perempuan dan aku cuma bekerja di entertain, dan uang aku aja nyangkut di sana. Gimana ya, aku kan kalian orang-orang kaya yang katanya punya uang puluhan miliar dan punya aset ratusan miliar. Maksudnya kalian orang kaya, tapi kamu menindas, mengintimidasi cuman aku yang bekerja seorang DJ. Padahal selalu dikaitkan Teteh dengan Koapek. Sebenarnya hubungan Teteh sedekat apa sih sama Koapek sampai akhirnya semua harus dikaitkan, bisnis juga dikaitkan, harus dikaitkan. Ya mungkin karena konten aku ya. Jadi kan aku suka bikin konten YouTube. Jadi kalau di konten YouTube itu kan kita dari konten itu kita bisa menghasilkan uang, betul? Nah abis itu tuh aku memang pas kedekatan aku sama Koapek aku kontenin terus. Tapi kan di ujung sana tuh abis off kamera kita nggak tahu dia pekerja, aku pekerja. Habis kita misalkan abis bikin video makan lah,
dia bekerja, aku tuh abis itu bekerja kayak gitu. Hanya sebatas teman konten. Nggak teman konten ya, pasti ada hubungan spesialnya lah kayak gitu. Cuman kan setelah kasus ini maksudnya di belakang itu kita itu banyak pertengkaran yang memang tidak sama visi misi ke depannya, itu memang kita tidak kayak dua-duanya keras kayak gitu. Jadi aku mohon banget kalau memang kamu punya masalah sama Koapek, selesaikanlah secara jantan sesama laki-laki, jangan teror akunya kayak Udah gitu. lapor polisi teh mungkin dengan kejadian ini kan banyak banget sampai ke rumah, sampai ke kafe gitu. Kan kita kalau lapor polisi kita harus pembuktian yang jelas ya. Cuman kan sementara ini mungkin dalam waktu dekat aku mau ke Komnas HAM atau ke Komnas Perempuan untuk minta perlindungan, karena kan 3 bulan loh aku diincar sama orang, 3 bulan aku diintimidasi sampai aku sampai nggak pede ke media, terus aku nggak pede buat talk show ke TV, itu aku nggak pede sama sekali. Ketakutan. Bukan ketakutan, karena mentalnya tuh udah ditekan sama mereka, diancam. Atas dasar keyakinan apa Teteh percaya untuk bisnis seperti ini? Atas dasar keyakinan apa? Jadi aku tuh kayak paralel aja sih. Aku kan sambil show DJ, terus aku kan kayak buka usaha klub juga, terus aku pikir usaha tongkang ini kayaknya oke juga, aku masuk juga. Jadi kayak paralel, aku ikut aja semuanya kayak gitu. Apa yang menarik dari tongkang? Yang menariknya aku lihat di sana ada beberapa pengusaha besar yang mereka itu memang mulainya dari nol juga. Kenapa enggak aku mencoba kayak gitu sih. Itu bisnis tongkangnya dibarengin sama Koapek apa beda sendiri perusahaan? Beda sendiri dan aku malah joinnya itu sama pengusaha juga, namanya CINT, dia pengusaha batu bara. Jadi memang tidak nyatu sama Koapek sama sekali. Kalau yang panggilan ke Jambi kemarin dikaitkan dengan ini juga? Dia itu jadi suruh mengklarifikasi kedekatan aku sama Koapek selama berapa lama dan hubungannya sejak kapan. Sebenarnya sih agak salah alamat sih kalau menurut aku, karena ya tapi kan nggak apa-apa kalau kita kan dipanggil pihak kepolisian ya kita harus klarifikasi. Cuman kalau buat nanya hubungannya berapa lama segala macem, kayaknya aku kan baru gitu loh hubungan sama dia. Jadi kalau masalah itu maksud aku tuh kurang tepat lah gitu. Nanyain bisnis gitu teh, hanya nanyain semua. Nanyain bisnis juga, cuman kata aku memang membeli dan aku keluar uang, dan saat ini juga ya aku liatin itu invoice-nya kan belum dibayar jelas kayak gitu, dan bisa dicek juga di PT aku belum ada sama sekali. Berarti bisa dibilang bisnis kapal tongkang Teteh itu bangkrut kah sekarang atau masih jalan tapi nggak ada untung? Stuck. Enggak di situ, stuck aja, enggak jalan. Jadi kayak belum ada kejelasan. Makanya kenapa aku belum bikin laporan atau segala macem, karena memang belum ada kejelasan. Aku kan enggak sembarangan lah. Aku lihat dulu ke sana seperti apa. Kalau memang hak aku susah untuk diambil, hak aku susah untuk diperjuangkan, ya mungkin ya aku bakal lapor polisi kayak gitu. Cuman kalau sejauh ini selama masih bisa dikomunikasikan, aku nggak akan lapor sih. Kita merembet ke bisnis Teteh yang lain nih, contohnya sekarang gitu, mungkin ada kejadian apa yang hampir membuat Teteh manggil orang pintar untuk membersihkan itu? Wah ya, aku sebenarnya udah nggak kuatnya itu kayak tiap hari itu aku dimimpiin aneh, kayak dimimpiin kayak ada yang ngerampok aku, ada yang mau bunuh aku kayak gitu. Jadi aku pernah mimpi kayak bener-bener disiletin orang kayak gitu. Jadi secara tidur aja maksudnya tuh dihantuin seperti itu, secara realnya ditekan juga. Jadi menurut aku sih udah saatnya aku ngomong, maksudnya tuh aku sebagai perempuan merasa diintimidasi sama orang-orang fiktif gak jelas itu siapa. Kayak dia datang terus-terusan ke tempat usahanya aku. Ya dipikirnya mungkin udah profit segala macam. Usaha kayak gini nggak gampang kali, butuh kreativitas kita juga kayak gitu. Tapi dengan terseretnya jauh nama Teteh sampai saat ini nih, hubungan sendiri dengan Koapek selesai atau seperti apa sekarang? Kalau selesai belum, karena masih menggantung ya. Karena kan kita juga harus punya perasaan juga lah. Misalkan kamu mau ninggalin dalam situasi kayak gini, seakan-akan kan nanti apalah kayak gitu. Aku cuman di sini minta kejelasannya aja sih. Tapi Teteh minta kejelasan atas uang yang udah aku investasikan. Tapi Teteh ngerasa kalau Koapek itu bersalah apa enggak sepengetahuan Teteh mungkin? Aku nggak paham lah kalau masalah itu ya. Aku nggak paham karena aku udah bilang aku tuh nggak tahu asal muasal masalahnya itu. Tapi setahu aku
perkara masalah ini tuh udah dari yang dilaporkan itu adalah dari 2020 aku udah kenal Koapek belum jauh, makanya aku bingung kok jadi nyeret nama aku gitu, kayaknya jauh banget 2020 dia sama siapa gitu sih. Tadi Teteh menduga kalau yang melakukan guna-guna segala macam ini adalah musuhnya Koapek, itu dari mana Teh? Persangka itu? Menduganya ya, menduga dari mana? ada muncul nama, jadi kerasukan. Aku kan nggak ekspektasi ke sana juga, kerasukan karyawan aku di videoin muncul nama dan kita kan kaget, kenapa jadi kesana namanya kayak gitu. Tapi kan kalau secara guna-guna atau santet seperti itu tidak bisa dibuktikan, jadi ya aku juga nggak ngeviralin itu siapa juga sih, karena memang kayak gitu juga kan takutnya jadi bumerang buat aku atau buat karyawan aku yang lainnya. Dari gelagat si nama tersebut seperti apa yang Teteh perhatikan mungkin? Aku sih nggak paham, aku tuh nggak pernah mau mikirin orang benci sama aku atau seperti apa ataupun iri, aku nggak mikirin karena aku udah sibuk dengan pekerjaan aku gitu, jadi aku nggak mikirin. Kayaknya aku bingung, ada orang yang mau nyerang aku, jadi kayak sejauh ini tuh aku tuh tour keluar kota, terus sekarang tuh kan aku memang ada tour ke luar negeri juga buat DJ-nya. Bingung sih pas aku diserang terus dipanggil polisi, kayak aneh banget padahal aku lagi anteng-antengnya gitu. Ada pengaruh dari income di bisnis ini nggak sih? Kan diserang juga nih tempat ini gitu. Jadi Income-nya sendiri. Hasilnya Sebenarnya kalau tempat ini tuh stabil, dia itu stabil. Malah dari awal-awal dia buka 1-2 bulan kan aku keluar uang terus. Tapi kalau sekarang dia udah stabil buat bayar karyawan, buat bayar sewa gedung, buat bayar listrik, dia udah jalan sendiri kayak gitu. Jadi untung enggak, rugi enggak. Jadi dia stabil, maksudnya itu buat karyawan aku bisa lah makan. Yang membuat Teteh yakin tempat ini harus dibersihkan gitu dengan orang yang bisa gitu, biar enggak kerasukan lagi, kasihan karyawan aku. Sudah sering? Berapa lama? Sudah sering memang kerasukannya? Sudah berapa kali gitu? Apa tiap hari? Baru sekali, baru minggu kemarin. Aku juga kaget kenapa bisa kerasukan karena sebelumnya belum pernah. Setelah mereka itu intimidasi secara kayak kirim preman, terus kirim pengintai yang mobil merah sering di depan itu. Setelah seminggu dari sana tiba-tiba kerasukan. Aku merasa sih itu rentetan situ semua, nggak mungkin enggak. Kayak gitu sih. Kalau kata Teteh sendiri ke fisik ada ini nggak mungkin? Kalau ke fisik biru-biru aja sih. Biru-birunya maksudnya gimana Teh? Lebam. Lebam di air di sini, di dada, terus di sini, di sini lebam.